Memang ini bukan kali pertama Menkumham Yasona Laoly didesak untuk mundur dari jabatannya. Kalau kita lihat serangkaian kasus ini merupakan hal yang berulang-ulang kali terjadi. Tapi peristiwa kebakaran yang cukup besar masih pemakan korban yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten kemudian membuka cerita baru lagi pemirsa untuk mendesak Menkumham mundur dari jabatannya. Karena dianggap lalai dan tidak memperhatikan bahwa lapas itu over kapasitas, gedungnya tua-tua semua. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di Studio TV One, Pak Lazuardi Nurdin, Ketua Umum Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia atau PAKI. Selamat malam Pak Lazuardi. Malam Mbak Caca. Kita telah tersambung juga ya dengan elit DPR kita, sudah hadir lewat sambungan Zoom. Bang Arteria Dahlan dari Komisi 3 DPR. Bang Terry, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga sudah melihat ini tersambung Prof. Adrianus Meliala yang merupakan Guru Besar Kriminologi. Prof. Adrianus, selamat malam. Selamat malam. Ya, oke, mungkin saya ke Bang Terry dulu ya, karena memang apapun lah ya alasannya Bang, memang masih dalam kajian. Tapi yang begitu menjadi sorotan sekarang, Menkumham diminta untuk mundur dari jabatannya. Bagaimana Bang Terry menyikapinya? Ya, pertama kita turut berduka cita atas jatuhnya 44 korban warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Tangerang. Ini musibah, tidak ada satupun yang menginginkan peristiwa ini terjadi. Kalaupun kita mau lihat, itu pun sudah direspon dengan begitu sangat cepat. 10-15 menit pemadam kebakaran sudah hadir dan api bisa dipadamkan dalam tempo 1 jam lebih lah. Jam 3 pagi sudah selesai. Memang ada korban, tapi tidak perlu saling menyalahkan. Karena juga proses investigasi sedang berjalan. Kami mohon sekali ini musibah kemanusiaan, jangan dipolitisir, jangan dijadikan isu politik, bahkan komoditas politik. Saya dengar-dengar Menkumham diminta mundur. Harusnya kan kita lebih bijak, lebih objektif, lebih sehat berpikir. Apa iya dari musibah ini Menteri harus mundur? Kemudian kalau dengan mundurnya Pak Laoly atau Pak Menteri Hukum, masalahnya apakah selesai? Masalah lapas ini masalah yang begitu kompleks, begitu rumit. Ini musibahnya juga tidak duka bagi korban saja yang perlu diketahui. Ini juga duka bagi Kumham, bagi patriot-patriot kita yang menjaga lapas. Sama hebatnya luka dan sedihnya. Saya menyarankan agar kita semua untuk mencari akar permasalahan. Mereka yang bekerja di lapas ini kan dipaksa untuk bekerja ideal dengan target-target capaian yang ideal. Padahal dari sejak semula mereka dihadapkan dan harus dipaksa untuk menerima situasi yang tidak ideal memulai mereka bekerja. Kami di DPR, Menteri Hukum, Pak Dirjen sangat serius untuk mencermati permasalahan di lapas. Hampir setiap waktu pertemuan rapat kerja dan RDP itu pasti bicara dengan Kementerian Hukum adalah bicaranya heavy-nya atau mayoritas pembicaraan itu di lapas. Saya menyarankan kita harus objektif. Kumham, Pak Menterinya sangat serius untuk membenahi PAS. Juga sudah punya Pak Dirjen yang mantan polisi yang DNA-nya paham betul tentang pemasyarakatan. Saya ingin sampaikan gini Mbak, layanan kebutuhan dasar itu 600.000 per tahun per warga binaan. Artinya satu warga binaan hanya mendapatkan layanan 50.000 per bulan. Apakah itu wajar? Itu orang loh. Kita kadang-kadang binatang saja lebih dari 50.000 per bulan biaya untuk kebutuhan dasar. Kemudian anggaran bahan makanan itu 20.000 untuk 3 kali makan. Nah, petugas lapas dipaksa untuk kreatif, ya makanan itu dibuat 20.000 untuk 3 kali makan, tempe dan sebagainya. Begitu juga dengan layanan kesehatan yang hanya 300.000 per bulan per warga binaan. Nah, kalau ditanyakan Pak Menteri, kita sudah punya grand design, punya roadmap, punya bagaimana rencana perbaikan sistem dan kelembagaan. Baik. Ide-ide ya semuanya juga sudah dihadirkan. Tapi kan terbentur bagi bagaimana politik anggaran terhadap teman-teman yang ada di lapas. Baik, Bang Saya Maradi. ingin juga kita berlaku adil, berlaku arif. Ini masalahnya begitu kompleks, tidak cukup selesai dengan mengganti Pak Laoly sebagai Menteri Hukum. Baik, Bang Terry.
Itu dari pendapat dari Bang Arteria Dahlan. Sekarang saya mau minta pendapat dari rekannya Bang Terry nih, Bang Mardhani Alisera. Sepakat tidak sih Bang Mardhani bahwa rumit ini Bang ngurusin lapas, apa mungkin Menkumham ini banyak urusannya, jangan disalah-salahin, jadi minta mundur. Bagaimana Bang Mardhani? Pak Menteri sudah periode kedua, jadi peta malahnya sudah tahu. Yang kedua, korbannya sangat fatal, nyawa dan 1 atau 2, tapi sampai saat ini yang saya tahu 41 orang. Yang 3, ini betul-betul harus diambil tindakan yang drastis dan tegas, karena itu wajar kalau banyak pihak meminta Pak Menteri mundur. Oke, nah Bang Terry bisa ditanggapi, ini bukan orang yang baru belajar menangani permasalahan lapas, sudah periode kedua ini. Masa tidak ada progres yang lebih baik, bahkan korbannya banyak, Bang Terry? Ya, ini yang saya katakan ya, nggak usah periode kedua, dari 1 detik Pak Menteri menjabat di tahun 2014, sudah diketahui bahwa permasalahan lapas itu begitu banyak, seperti yang saya sampaikan tadi di antaranya. Kemudian yang kedua, kita bicara lagi mengenai masalah over capacity. Oke. Bayangkan over capacity-nya sampai dengan 600%. Nah, kemudian juga yang kayak di kejadian di tempat kita yang ada di Tangerang, itu over capacity-nya hampir 350%. Baik. Ini imbasnya kan kepada kebutuhan bahan makanan, kebutuhan sarana dan prasarana, kenyamanan, Baik. pelayanan pembinaan terhadap warga binaan. Ya. Jadi kalau dikatakan periode pertama, kita dari periode pertama pun sudah tahu, sudah kita kasih ini loh solusi untuk membenahi lapas dan menjadikan lapas yang ideal. Tapi kan faktanya kan memang butuh biaya, butuh anggaran. Saya analoginya begini. Kita dipaksa untuk jalan cepat, kilometernya mungkin 150 km atau 200 km per jam. Tapi mobil kita mobil LCGC yang nggak mampu 100 km per jam saja sudah megap-megap. Dari sejak awal kita pahami betul. Ini yang saya katakan tidak saatnya untuk menyalahkan Menkumham. Siapapun menterinya akan mendapatkan permasalahan yang sama. Bang Terry, sekarang saya akan ke Prof. Adrianus. Prof, sebagai dulu mantan anggota Ombudsman pun sudah mengecek ya Prof ya bahwa lapas itu kondisinya seperti apa. Sudah tahu juga saran-sarannya. Tapi kok ya tidak dilakukan, tidak ada langkah cepat yang kemudian nyata. Ini sebenarnya mentoknya di mana sih Prof? Saya membantah ya bila dikatakan tidak ada yang dilakukan ya. Banyak yang dilakukan. Banyak inovasi yang dilakukan oleh jajaran lapas terkait dengan kewenangan yang ada pada mereka dan keterbatasan yang ada pada mereka. Namun saya ingin mencermati 2 hal. Pertama, inovasi-inovasi yang dilakukan itu umumnya adalah inovasi yang kemudian dinilai. Apakah itu dalam konteks pencapaian WBK, WBBM, zona integritas, atau kepatuhan ala Ombudsman misalnya. Nah, di situ lalu kemudian digenjot oleh teman-teman pemasyarakatan dalam rangka pencapaiannya. Namun demikian yang kedua adalah bahwa terkait dengan hal-hal yang juga perlu inovasi, namun kemudian kelihatannya tidak mendapatkan satu penilaian, satu reward misalnya, maka kelihatannya terlupa. Jadi misalnya sebagai contoh pemeliharaan instalasi listrik yang memang terlihat sebagai bermasalah di berbagai lapas dan rutan misalnya, itu seringkali kurang atau tidak pernah mendapatkan perhatian. Kemungkinan karena tadi tidak pernah dinilai oleh salah satu pihak, begitu ya. Mungkin dalam hal ini sebagai satu jalan keluar adalah bahwa kementerian yang mengurusi listrik itu kemudian juga perlu membuat satu penilaian agar kemudian lalu teman-teman pemasyarakatan lalu kemudian serius untuk memperhatikannya. Oke, nanti sesaat lagi akan saya tanya kepada Pak Lazuardi, sebenarnya ini menjadi pertanyaan publik. Sebenarnya benar nggak sih bahwa kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang itu memang karena korsleting listrik? Atau kalau melihat dari besarnya api, efek kebakaran, jangan-jangan ada unsur kesengajaan? Nanti secara konstruksi bisa nanti dijawab oleh Pak Lazuardi, usaha jeda berikut.